Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus gaming yang cukup seru karena di depan saya sudah ada 3 smartphone dengan chipset yang sama persis, yaitu chipset MediaTek Helio G96. Jadi di kiri saya sudah ada Redmi Note 11 Pro, kemudian di tengah ada Infinix Note 11 Pro, dan yang paling kanan ada Poco M4 Pro. Jadi kalau berdasarkan spesifikasi di ketiga smartphone ini sama persis, yaitu chipsetnya sama tadi MediaTek Helio G96, kemudian RAM-nya 8GB dan internalnya sama-sama di 128GB. Jadi di sini benar-benar membuktikan kira-kira bagaimana performa dari MediaTek Helio G96 di setiap brand smartphone dari Redmi, Infinix, dan Poco. Yang dimana kalau di Infinix yang terkenal sebagai pawangnya MediaTek, apakah dia bisa mengalahkan Redmi dan Poco yang notabene kedua smartphone ini adalah keluaran terbaru di tahun 2022. Tidak cuma itu, harga di antara ketiga smartphone ini juga cukup berbeda jauh. Yang dimana yang paling mahal ada di Redmi Note 11 Pro, jadi saya beli di harga Rp3.800.000. Kemudian yang kedua ada di Poco M4 Pro, yang dimana saya beli di kisaran harga Rp3,4 juta. Dan yang paling murah ada di Infinix Note 11 Pro, yang harganya sekarang cuma di kisaran Rp2.650.000. Jadi perbedaannya sangat jauh ya antara Infinix, kemudian ke Poco, bahkan ke Redmi. Dengan adanya perbedaan harga itu, apakah juga performanya akan berbeda? Atau mungkin Infinix yang paling murah tapi dia malah tetap jadi pawangnya MediaTek? Oke, sudah penasaran? Langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Yang pertama untuk settingannya, ini saya samakan terlebih dahulu. Untuk internetnya ini mobile data sudah saya aktifkan semua, kemudian untuk brightness-nya saya set di maksimal. Sedangkan untuk suaranya saya set di maksimal juga. Untuk game mode di sini saya nonaktifkan semua. Selanjutnya untuk kondisi baterai sekarang masih di 100% semua. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah PUBG Mobile. Untuk grafiknya di ketiga smartphone sama persis, jadi maksimal bisa sampai di grafik HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau di grafik smooth dan balance, frame rate-nya bisa di ultra. Dan di versi kali ini saya akan memainkannya di grafik HD high. Untuk gameplay di ketiga smartphone sudah sama-sama cukup playable. Hanya saja di Redmi Note 11 Pro saya rasakan yang paling kurang nyaman dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Gerakannya kurang halus dan agak sedikit patah-patah, yang dimana jadinya agak pusing saat main di Redmi Note 11 Pro ini. Sedangkan di Infinix Note 11 Pro lebih nyaman dengan gerakannya yang lebih halus dan lancar. Begitu juga dengan di Poco M4 Pro, juga lebih lancar dan nyaman saat dimainkan. Kemudian kita bandingkan untuk rata-rata FPS-nya, ternyata memang untuk di Redmi Note 11 Pro ini FPS-nya kurang stabil dan intensitas patah-patahnya cukup terasa. Tapi untuk rata-rata FPS-nya masih cukup tinggi di 28,8 FPS, yang berarti masih playable. Sedangkan di Infinix Note 11 Pro dan Poco M4 Pro memiliki performa yang sama dengan rata-rata FPS yang sama juga, yaitu 29,9 FPS. Kemudian untuk gyroscope di ketiga smartphone sudah sama-sama menggunakan gyroscope hardware semua, sehingga aman. Marked a location.
Untuk masalah suhu, Poco maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Kemudian untuk Infinix ada di kisaran 41,9 derajat Celcius, dan untuk Redmi ini memiliki suhu maksimal yang paling tinggi yaitu di kisaran 42,6 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile kurang lebih 46 menit, Infinix Note 11 Pro memiliki pengurangan baterai yang paling tinggi yaitu 11%. Sedangkan yang paling hemat ada di Redmi yang berkurang hanya 7% saja. Dan ternyata setelah diperhatikan, mohon maaf, ternyata untuk Redmi dan Poco ini masih menggunakan sinyal Wi-Fi, sehingga pantas saja untuk baterainya lebih awet daripada Infinix. Berarti untuk suhu juga antara Redmi dan Poco harusnya lebih tinggi lagi kalau menggunakan mobile data. Mohon maaf, di sini Infinix sedikit dirugikan. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu COD Mobile. Untuk grafik lagi-lagi di ketiga smartphone sama persis, yaitu maksimal di grafik medium dengan frame rate high. Dan di versi ini saya akan memainkannya di grafik tertingginya. Yang pertama di sini saya akan bermain di mode multiplayer. Gameplay di ketiga smartphone dengan mode multiplayer dan grafiknya yang hanya di medium semuanya sudah lancar dan nyaman. Untuk Redmi Note 11 Pro saya cukup nyaman berkat gerakannya yang lancar dan responsif. Begitu juga dengan Infinix dan Poco, semuanya sudah playable untuk bermain COD Mobile mode multiplayer. Kemudian kita lanjut bandingkan FPS-nya. Dan ternyata untuk data di atas kertas, lagi-lagi Redmi Note 11 Pro memiliki grafik FPS yang paling tidak stabil bila dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Tetapi untuk frame dropnya juga masih selalu di atas 30 FPS dan Redmi mendapatkan rata-rata di 53,4 FPS, yang berarti masih nyaman untuk dimainkan. Sedangkan untuk Infinix Note 11 Pro dan Poco M4 Pro lagi-lagi bersaing ketat dengan grafik FPS-nya yang sama-sama stabil di kisaran 60 FPS, tapi di sini untuk rata-ratanya Infinix lebih unggul dengan rata-rata 59,6 FPS, sedangkan Poco ada di 59,1 FPS. Selanjutnya kita main COD Mobile dengan mode Battle Royale, yang dimana harusnya mode ini lebih berat daripada mode multiplayer. Untuk gameplay di sini yang paling terasa kurang ada di Redmi Note 11 Pro. Di Redmi ini cukup terasa kalau gameplaynya tidak begitu lancar karena beberapa kali saya temukan gerakannya agak rendet-rendet. Walaupun memang sebenarnya digunakan untuk bermain juga masih cukup playable. Sedangkan kalau di Infinix Note 11 Pro dan Poco M4 Pro lagi-lagi terasa lancar dan aman selama bermain. Kalau dibandingkan dengan Redmi, Infinix dan Poco terasa lebih lancar dan gerakannya jarang sekali saya temukan patah-patah. Untuk grafik FPS-nya lagi-lagi di sini membuktikan kalau memang di Redmi Note 11 Pro grafik FPS-nya naik turun yang menyebabkan agak terasa rendet-rendet. Beda dengan Infinix Note 11 Pro dan Poco M4 Pro yang dimana grafiknya lebih stabil dan tinggi daripada Redmi. Walaupun kalau kita lihat di Infinix sempat ada patah-patah, tapi untuk rata-rata FPS-nya lagi-lagi Infinix dan Poco ini imbang, yaitu di 39,7 FPS. Sedangkan Redmi Note 11 Pro memiliki rata-rata FPS terendah yaitu di 35,7 FPS. The things don't
Show your trip. The safe zone is collapsing. Meninggal. Oh, dia kena main ni. MP. Hmm. Oh, wifi mana? Mana? Tu ni. MP lah. MP. Ah. Untuk masalah suhu, Redmi Note 11 Pro memiliki suhu maksimal di kisaran 44,2 derajat Celcius. Untuk Infinix Note 11 Pro memiliki suhu yang paling dingin, yaitu di kisaran 43,3 derajat Celcius. Sedangkan untuk Poco M4 Pro memiliki suhu yang paling panas, yaitu maksimal di kisaran 45,7 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile kurang lebih 53 menit, lagi-lagi di Infinix baterainya yang paling boros karena berkurang sebesar 16%. Sedangkan untuk Redmi dan Poco ini sama-sama berkurang hanya 10% saja. Selanjutnya kita bermain game yang paling berat, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Di sini saya memainkannya dengan grafik lowest 60 fps. Untuk gameplay di sini sangat terasa kalau Redmi Note 11 Pro sangat tidak playable digunakan untuk bermain Genshin di settingan 60 fps. Gerakannya sangat patah-patah dan FPS-nya sangat naik turun, sehingga saya kurang nyaman bermain di smartphone ini. Sedangkan untuk Infinix Note 11 Pro dan Poco M4 Pro saya rasakan masih sama-sama cukup nyaman. Walaupun memang untuk intensitas patah-patahnya masih cukup terasa, tapi gameplaynya masih playable. Untuk di Poco M4 Pro saya rasakan sedikit lebih baik daripada Infinix karena terasa sedikit lebih lancar. Selanjutnya kita bandingkan untuk grafik FPS-nya, dan di sini sangat terlihat kalau grafik di Redmi Note 11 Pro cukup parah, yang dimana ini sangat naik turun bahkan sampai membentuk gambar gunung-gunung seperti ini. Dan kalau ngedrop FPS-nya bisa sampai di 9 FPS saja. Jelas ini kurang playable. Sedangkan kalau antara Poco dan Infinix ini grafiknya cukup mirip, tapi kalau kita perhatikan intensitas patah-patah di Infinix sedikit lebih parah daripada di Poco. Pantas saja bermain di Poco terasa sedikit lebih nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya jelas Redmi paling rendah, yaitu hanya di 17 FPS saja. Sedangkan untuk Infinix dan Poco lagi-lagi cukup sengit, dengan Poco menjadi juaranya di 29,3 FPS, sedangkan Infinix di 27,7 FPS.
Untuk suhu di sini Redmi yang paling dingin dengan suhu maksimal di 43 derajat Celcius. Untuk Infinix ada di 45,2 derajat Celcius dan di Poco yang paling panas yaitu maksimal di kisaran 45,9 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact kurang lebih 35 menit seperti biasa baterai Infinix paling boros dengan berkurang 14%. Sedangkan Poco berkurang 9% dan Redmi paling awet yaitu hanya 6% saja. Baik, bagaimana hasil versus gaming antara ketiga smartphone ini? Di sini ternyata cukup berbeda untuk hasilnya dan yang paling jadi perhatian saya adalah ini dia Redmi Note 11 Pro. Yang dimana dia harganya yang paling mahal tapi ternyata untuk performanya ini yang paling kurang. Padahal sama-sama menggunakan MediaTek Helio G96 tapi performa di Redmi Note 11 Pro ini saya rasa sangat kurang. Dan dengan saudaranya sendiri yaitu Poco M4 Pro itu perbedaannya juga cukup jauh padahal sama-sama menggunakan MIUI. Dan kalau saya perhatikan juga sepertinya di Poco ini ada MIUI for Poco dan di pengenalannya di Poco M4 Pro ini katanya dia memaksimalkan seluruh performanya. Jadi ya mungkin di situ perbedaannya sehingga untuk performa di Redmi Note 11 Pro ini tidak semaksimal performa di Poco M4 Pro dan sudah terbukti pada versus gaming kali ini. Selanjutnya di sini yang cukup mengejutkan yaitu smartphone yang paling murah di sini yaitu Infinix Note 11 Pro. Dia membuktikan kalau ternyata Infinix masih menjadi pawangnya MediaTek. Untuk performanya di Infinix ini MediaTek Helio G96-nya bisa cukup maksimal yang dimana bisa banget untuk menandingi dari performa Poco M4 Pro. Bahkan untuk masalah suhu di Infinix ini lebih baik dan lebih adem daripada di Poco M4 Pro. Jadi saya rasa dengan Infinix dengan harga yang cukup murah itu bakal lebih worth it daripada Poco M4 Pro kalau teman-teman gadget mencari performanya. Dan di sini untuk masalah baterai memang Infinix yang paling boros saya rasa juga karena layarnya yang masih IPS LCD. Sedangkan di kedua pesaingnya sudah sama-sama di AMOLED jadi baterainya bisa lebih hemat. Jadi di sini kesimpulannya untuk yang paling worth it ada di Infinix Note 11 Pro, kemudian yang kedua ada di Poco M4 Pro dan yang paling kurang ada di Redmi Note 11 Pro. Oke, cukup sekian untuk gadget versus gaming antara Redmi Note 11 Pro melawan Infinix Note 11 Pro dan melawan Poco M4 Pro. Apabila ada penasaran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legojut supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.